welcome back to my channel. Sekarang kita kedatangan tamu nih. Nggak apa-apa meskipun kita collab-nya baru lewat virtual, tapi alhamdulillah dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillah. Nah, tapi sebelum kita mulai nih, Kak Dina boleh nggak sih memperkenalkan diri, kesibukannya ngapain selama ini? Salam kenal semuanya buat subscribernya Kak Tres, atau juga yang udah subscribe kita dua-duanya ya. Aku perkenalan diri. Jadi aku punya channel YouTube yang biasanya ngebahas tentang keajaibannya sholawat. Nah, ini mungkin sangat pas buat teman-teman, terutamanya subscribernya Kak Tres yang muslim ya, muslim atau muslimah yang ingin menggabungkan antara loa dengan sholawat. Karena biasanya aku banyak banget ngebahas tentang keajaibannya sholawat. Kalau profesi sehari-hari aku tuh guru ngajar di sebuah madrasah ibtidaiyah itulah Kak. Dan di luar itu biasanya ya ini bikin konten seperti Kak Tres. Terus gimana nih respon murid-muridnya punya guru yang famous ya kan, YouTuber nih. Fun fact ya, ini fun fact ya. Jadi kayak mereka tuh udah mau nemu sendiri Kak. Aku nggak pernah bilang kalau aku punya YouTube karena apa ya? Kalau di real life pasti orang tuh ya gak nyangka aku punya YouTube. Serius? Orang tuh nyangkanya aku pendiam. Aku tuh dulu belajar sholawat dari Kak Dina nih awalnya. Kalau nggak salah tahun 2019. Zaman aku masih galau gitu kan. Tiba-tiba videonya Kak Dina ini nongol di YouTube aku. Nah, ketika aku ngelihat sholawat Jibril bisa membuatku mendapatkan apa gitu, aku lupa. Aku tonton lah tuh ya kan. Bukan hanya satu video tapi ada banyak gitu. Terus aku coba, oh iya kok kayaknya gampang ya, Shallallahu ala Muhammad gitu kan, pendek. Aku coba tuh bener-bener demi Allah 2019 aku tiap hari 1000 sholawat Jibril lah kan. Aku catat tuh di note HP. Misalnya aku dapat 100 aku catat, aku dapat 100 aku catat gitu. Sampai 1000. Dan ini aku nggak bohong, ini benar-benar testimoni hasil keajaiban loa ditambah sholawat itu ya kan. Aku dapat kerjaan baru hanya dalam waktu kalau nggak salah 3 minggu. 3 minggu posisinya aku lagi nganggur. Itu benar-benar kombinasi yang keren banget, sholawat ditambah loa. Aku tuh juga berpikir positif, berprasangka baik. Ditambah yang 1000 tadi itu, Shallallahu ala Muhammad. Aku dalam 3 minggu benar-benar boom dapat gaji yang bahkan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Kalau posisi kita nganggur dapat gaji yang tinggi tuh kayaknya impossible gitu. Tapi enggak, aku berprasangka baik aja dan itu mendapatkannya. Itu 2019 aku mengenal Kak Dina nih. Nah, lanjutkan pertanyaannya selanjutnya, bagaimana nih Kak Dina awal mula ya kan? Apa praktek sholawat itu, apa yang menggerakkan hati teman-teman, terutamanya teman-teman yang muslim ya Kak, karena emang ini kan agak spesifik ya, lebih spesifik. Mungkin kan followersnya atau subscribernya Kak Tresnani lebih general. Kita kan punya Rasul, kita kan punya sosok yang benar-benar kayak diistimewakan oleh Tuhan kita gitu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi prinsipnya sholawat tuh gini Kak, kita kan pasti butuh Tuhan ya Kak, butuh untuk ke Allah gitu. Nah, kalau kita cuma datang sendirian, itu kita kayak gini loh, kamu siapa gitu, apa yang mau diandelin gitu, mau ngandelin ibadah toh kita masih mungkin sholatnya bolong-bolong atau kayak sedekahnya kadang ikhlas kadang enggak gitu. Jadi kalau kita cuma sendirian datang ke Tuhan, datang ke Allah, itu kayak siapa lu gitu. Istilahnya kayak nggak laku kita gitu. Apa yang mau kita andelin. Nah, tapi kalau kita ngajak gitu Kak, ngajak seseorang yang diberi kekuasaan oleh Tuhan untuk memberikan syafaat, namanya syafaat atau pertolongan, perantara Kak, yang paling betul itu bahasanya perantara. Oke. Nah, jadi kita minta tolong, minta temenin ya sosok ini untuk datang kepada Tuhan kita. Nah, makanya karena kita datangnya ke Tuhan kita itu bareng sosok ini, nah maka kayak insya Allah bakal lebih cepat terkabul. Nah, siapakah sosok ini? Nah, sosok yang diistimewakan ini adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kan udah nggak bisa bertemu secara fisik dengan beliau. Nah, maka salah satu cara yang paling mudah adalah sering-sering ngasih salam. Jadi ibaratnya gini Kak,
kita misalnya ya kenal sama presiden, kita butuh bantuannya presiden, tapi presiden ini nggak kenal kita, siapa kita gitu, mau ujuk-ujuk minta bantuan, siapa kamu, ya kita nggak bakal diwaro lah intinya ya, nggak bakal aware gitu. Tapi kalau kita ngajak misalnya anaknya, seorang yang paling dicintai deh, atau ngajak istrinya misalnya, nah kita ngajak sosok tersebut untuk datang ke presiden ini, kira-kira kita bakal di-aware nggak, bakal diperhatiin nggak? Ya logikanya kayak gitu. Jadi dengan kita sering-sering kayak bersolawat ya, kita memberi salam kepada Rasulullah, itu ibaratnya kita lagi kayak minta ditemenin oleh sosok yang paling dicintai oleh Tuhan kita gitu. Maka tidak heran bahwa salah satu manfaatnya, fadilahnya sholawat itu adalah doa kita atau hajat kita itu insya Allah bakal lebih cepat terkabul. Di Loa kan kita diajarin ya Kak, kayak diajarin jangan iri dengki, jangan berhusnuzon, jangan suuzon gitu kan. Nah itu kan semuanya ajaran-ajaran baik gitu. Pernah nggak ketemu netizen yang kayak, Allah kamu tuh cuman pengen minta ini sholawat ya. Ngerti nggak sih? Iya betul. Pernah. Bahkan mungkin ada yang lebih kayak ini, kata-katanya lebih kayak nyelekit Kak. Oh gimana itu? Atau juga pernah waktu itu kayak ini ibaratnya kayak, atau juga kadang kita dijudge duniawi banget sih gitu. Oh iya benar. Itu doang. Sekarang aku balikin ke teman-teman ya. Gini deh. Kita kan pasti hidup di dunia pasti berurusan dengan duniawi kan. Entah masalah ekonomi, masalah impian, masalah percintaan mungkin ya Kak. Dan kita kan ingin mengembalikan semuanya itu kepada Allah kan, kepada Tuhan kita kan, kayak minta bantuannya Tuhan kan. Nah, kalau kita niatnya minta bantuan Tuhan, terus kita sadar bahwa ya tadi itu kan, kalau kita sendirian gak laku, makanya kita ngajak Rasulullah gitu, minta ditemani Rasulullah. Nah, aku balikin nih pertanyaannya, salahkah orang yang lagi kesulitan dengan hidupnya datang ke Tuhannya, salah nggak? Karena gini juga Kak, kita nggak berhak menjudge orang. Di luar kan juga nggak boleh kan menjudge orang. Karena gini, kita nggak akan pernah tahu hati dia itu seperti apa. Terus kita juga nggak tahu di balik kehidupan dia itu sulitnya kayak apa. Nah itu nanti nyambungnya ke Loa. Jadi itu kita bahas di YouTube aku yang bareng Kak Tres ini. Nonton ya, nanti ada di YouTube-nya Kak Dina nih. Oke, bener banget, karena aku udah mengalami sih mendapatkan netizen yang bilang apa sih kok pakai sholawat buat minta duniawi gitu kan. Karena waktu itu posisinya aku bilang membuat seseorang hubungin kita menggunakan Loa ditambah sholawat, dan itu berhasil gitu. Itu dikata-katain deh. Oke lanjut. Lanjut berarti ini nih pengalaman nyata ya kan, berhasil yang kamu inget. Hasil dari sholawat ini, kalau misalnya kamu pengen sesuatu nih, laptop atau HP, ada nggak sih, coba cerita nih sama teman-teman nih. Paling sangat berkesan itu adalah ini Kak, aku tuh udah kenal sholawat itu sejak kecil, cuman rada ini loh kayak masa sih gitu, cuman ya baca, cuman tapi kadang kayak ya rada skeptis gitulah. Cuman kayak pernah ada suatu momen aku tuh bener-bener kesulitan. Kan biasanya kalau kita menghadapi kesulitan tuh kayak lebih ini ya Kak, lebih kayak kalau lagi menghadapi masa sulit tuh keinginan untuk berubahnya tuh kan lebih ini ya. Betul. Lebih kuat gitu. Nah, waktu itu aku punya masalah dengan skripsi Kak. Jadi skripsi aku tuh macet, padahal aku udah begadang ngerjainnya sampai pagi, nunggu tuh dari jam 6 pagi udah di kampus. Tapi nggak ada hasilnya gitu, stuck, bener-bener stuck. Nah akhirnya ketemulah dengan Riyadhus Sholawat. Jadi kita kayak konsisten ngamalin sholawat selama sekian hari. Nah sejak itu alhamdulillah jadi jalan, kayak yang awalnya stuck itu jadi bener-bener kayak dilancarin gitu Kak. Bahkan aku bisa kayak nyalip teman-teman yang udah jauh gitu. Wow. Bahkan kayak teman-teman yang lain tuh kayak dia bisa ya nyalip ini
gitu. Padahal dapat dosen yang katanya killer, yang katanya sulit gitu. Jadi itu yang paling berkesan. Nah sejak itulah karena udah pengalaman itu akhirnya kayak keterusan gitu untuk terus ngamalin dengan hajat-hajat yang lain gitu. Jadi awal kamu bikin YouTube itu memang ingin sharing experience nyata menggunakan sholawat ini ya? Aku tuh awal-awal bikin YouTube tuh ini Kak, gak orisinal. Aku tuh kayak ngedit video ceramah, terus aku perpendek, terus aku upload ulang. Akhirnya terus kayak coba deh aku bikin yang benar-benar original, aku cerita pengalaman yang aku alami. Nah, dulu kan awal niatnya kan karena duit ya Kak. Nah, di situ aku ini belajar untuk mengubah niat. Karena aku ngubah niat bahwa aku nge-share supaya orang-orang itu ini kayak yang lagi sulit, yang lagi kesusahan, belajar dari pengalaman aku, akhirnya kayak ngalamin juga keajaibannya gitu. Betul. Nah, dengan mengubah niat kayak gitu, intentionnya diubah. Nah, akhirnya tadi. Iya bener loh, bener banget. Iya, mau ngomong soal yang tadi intention itu di Loa juga ada, kita ngebahas namanya the power of intention, kekuatan niat dalam hati. Karena aku juga sama kayak kamu dulu bikin YouTube, nggak ada sama sekali nyari duit, bahkan kepikiran jadi coach, ngajarin orang seminar tuh juga enggak. Demi aku tuh dulu bikin YouTube, kayak kamu kayak ya udahlah, aku cuma mau sharing aja pengalaman nyata supaya orang bisa mencoba juga nih Loa gitu. Ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu ada jalan terbuka, membuat orang terinspirasi sama kita gitu loh. Kalau kita benar-benar ikhlas, Allah tuh ngasih kejutannya jauh lebih dari apa yang kita bayangin. Bener banget. Oke guys, nih banyak banget pertanyaan netizen ya kan, bagaimana cara sholawat untuk mendatangkan jodoh. Kayak misalnya di Loa itu kan kalau bisa fokus pada benar-benar satu tujuan gitu kan. Iya. Kalau aku sendiri emang sejauh ini kalau masalah jodoh itu tidak terlalu kayak jadi prioritas gitu loh Kak. Tapi ini aku belajar dari pengalaman orang-orang di sekitar aku. Jadi untuk sholawat jodoh, aku sangat merekomendasikan teman-teman untuk sholawat munjiat namanya ya. Cukup panjang ya Kak. Ini dibaca 100 kali setiap selesai sholat hajat 2 rakaat. Jadi kayak sholat sunnah sebelum tidur. Habis itu baca sholawat munjiat ini sebanyak 100 kali. Ini udah dari sekian banyak yang kayak Kak apa sih sholawat untuk jodoh? Aku rekomendasiin ini kan. Itu alhamdulillah udah 3 atau 4 gitu yang udah nikah. Mantap. Boleh dicoba. Ada yang bener-bener ada yang bener-bener sama yang pasangan yang bener-bener dia pengen. Kan ada yang udah misalnya udah kayak punya calon gitu kan. Ada yang udah, ada juga yang bener-bener dia tuh awalnya kayak ini teman aku sendiri. Jadi dia tuh benar-benar kan ngerawat orang tuanya nih. Orang tuanya kan sakit. Otomatis dia kan nggak bisa keluar rumah tuh. Betul. Jadi dia tuh kadang kayak aku dari mana ya jodohnya gitu. Sedangkan aku sehari-hari ngerawat orang tua. Nggak sempet kenalan, nggak sempet keluar dari mana ya jodohnya. Nah terus sholawat munjiat setiap selesai sholat hajat sama nerapin Loa ya Kak. Dia itu bikin undangan. Dia edit sendiri itu. Iya. Terus bikin undangan. Namanya gimana? Namanya dia. Nama pasangannya di titik-titik. Dia kan nggak tahu siapa. Terus dia tuh tanggalnya itu tanggal pernikahannya ini Kak. Tanggal lahirnya dia bulan Juni. Aku masih inget banget. Lanjut. Ini menginspirasi buat jomblowati yang nonton nih. Lanjut. Dia tuh nulis tanggal lahirnya dia. Nah ternyata dikasih jalan gitu. Jodohnya datang sendiri. Dalam arti gini, tiba-tiba dia kayak di chat sama temennya ibunya kalau nggak salah. Terus dia kayak mau nggak dikenalin gitu. Terus ya udah tante suruh datang aja gitu. Kan dia kayak ya udah. Terus datang ya, terus kayak ya perkenalan, terus dia juga cerita kalau orang tuanya sedang sakit kayak begini-begini, pokoknya diceritain dan alhamdulillah
ya cocok Ika deh. Kan dia nulisnya Juni ya Kak. Juni. Dia tuh justru 3 bulan lebih awal, Maret dia udah nikah. Oh. Oke, kalau nggak salah perjalanannya itu apa ya? Kayaknya 4 bulan gitu Kak. 4 bulan setelah dia manifest dan praktek sholawat ini ya. Ya, langsung didatengin, istilahnya kayak jodohnya yang datang sendiri gitu. Oke, ini buat jomblowati, jomblowan ya nonton nih kan. Kak, gimana nih aku nggak bisa keluar nih, jangan sedih bunda. Itu nanti jodoh betul. nongol. Oke nih Kak Dina, gimana cara supaya istiqomah ya kan praktek sholawat gak males, gak lupa gitu? Sebenarnya sama ya, kayak teman-teman mungkin yang subscribernya Kak Tres kayak nanya Kak gimana caranya konsisten nulis scripting, konsisten kayak afirmasi yang positif, gimana, sama sebenarnya gitu ya. Mau nerapin loa, mau ngamalin sholawat, kuncinya adalah ke diri kita. Kalau kita punya keinginan yang kuat untuk berubah, kita punya keinginan yang kuat untuk meraih apa yang benar-benar kita hajatkan, impikan, aku yakin kita bisa melawan rasa malas, rasa capek, rasa ngantuk, itu bisa kita lawan kalau kita punya keinginan yang lebih kuat untuk berubah hidupnya gitu. Jadi salah satu caranya untuk istiqomah adalah kuatkan niat kita gitu, kuatkan niat kita atau gini, kadang sama Allah itu dipaksa oleh keadaan Kak. Bisa jadi, benar. Jadi kayak kamu dikasih suatu masalah atau kamu dikasih kayak yang benar-benar hopeless banget, sampai akhirnya kayak ya udah deh, aku benar-benar ngamalin sholawat gitu. Nah kadang biasanya juga dipacu oleh keadaan. Nah yang ketiga, cara yang istiqomah adalah kesadaran. Ya kamu kan dalam hidup pasti butuh Tuhan. Betul. Kan gitu. Pasti butuh Allah kan. Nah makanya apapun yang terjadi dalam hidup kamu, ya datanglah kepada Allah dan jangan sendirian kayak yang tadi aku bilang, bareng sama Rasulullah. Jadi kita niatin dari sekarang bahwa ya insya Allah seumur hidup gitu ngamalin sholawatnya, karena sadar kita butuh Allah, kita butuh minta ditemenin oleh Rasulullah. Bahkan sampai ini kan, sampai di akhirat kan, kalau di Islam itu kita butuh syafaatnya Rasulullah, pertolongannya Rasulullah gitu. Keren. Jadi guys, jangan males guys, terus ya kan, konsisten sama kayak Loa nih. Oke Kak Dina, boleh nggak nih pesan terakhir sebelum kita udahan nih? Oke, buat subscribernya Kak Tres, teman-temannya Kak Tres yang baru mau belajar sholawat gitu ya, atau juga yang udah nerapin Loa. Nah, buat teman-teman yang muslim khususnya, ayo tambahin dengan sholawat. Sekali lagi, kita kan intinya bersandar kepada Allah ya, kepada yang maha, kepada yang di atas. Dan insya Allah dengan menggabungkan Loa dan sholawat, apa yang teman-teman impikan, masalah yang sedang dihadapi akan dapat petunjuk. Jadi ya, lancar ya. Betul, insya Allah. Amin. Gak ada kata terlambat untuk belajar, bener gak? Pokoknya berapapun usia kamu sekarang, apa jenis kelamin kamu tuh gak ada kata terlambat. Oke. Thank you so much Kak Dina. Nanti next nih buat teman-teman yang mau kita collab lagi, komen di bawah ya. Ada pertanyaan apa yang mau kita bahas di next collab, komen di bawah. Dan jangan lupa nih subscribe YouTube-nya Kak Dina, apa namanya? DN Rasutari. Instagram, dia di follow nih. Sama juga, Instagramnya sama juga, DN Rasutari. Mantap, jangan lupa guys follow, oke? Thank you so much for watching. See you in my next video. Makasih Kak Tres, makasih teman-teman semua. Dadah, bye-bye, makasih. Bye-bye.